Oke, selamat datang. Gini deh, kalau kita mikirin AI, yang kebayang biasanya kan cuma software atau mungkin chatbot. Tapi hari ini kita bakal ngebongkar satu ide yang jauh lebih besar. Bahwa AI itu sebenarnya adalah proyek infrastruktur terbesar dalam sejarah manusia. Dan ini bukan cuma kiasan loh, ini beneran kenyataan fisik yang lagi dibangun sekarang juga. Yuk, kita mulai. Kita mulai dari skalanya dulu yang jujur aja bikin geleng-geleng kepala. Angka segini tuh bukan lagi soal beli lisensi software. Ini sinyal kalau kita lagi ngebangun fondasi baru buat peradaban. Levelnya udah sama kayak waktu kita dulu bangun jaringan listrik global atau internet. Skalanya benar-benar belum pernah ada yang kayak gini sebelumnya. Nah, ini dia poin kuncinya. Kita harus ubah cara kita mandang AI. Ini bukan lagi sekedar aplikasi di HP kalian. Coba bayangin ini sebagai tumpukan industri raksasa. Atau, seperti yang akan kita lihat, sebuah kue 5 lapis super besar yang lagi ngebentuk ulang dunia kita. Yuk, kita kupas satu persatu. Oke, bagian pertama. Proyek terbesar umat manusia. Di sini kita akan lihat kenapa pembangunan ini bisa dibilang proyek konstruksi paling ambisius sepanjang sejarah. Nah, ini dia kerangka utamanya, kue 5 lapis AI. Bayangin deh, mulai dari lapisan paling dasar, yaitu energi, sampai ke aplikasi yang kita pakai sehari-hari. Paham struktur ini adalah kunci buat ngelihat gambaran besarnya. Kita mulai dari dasarnya dulu ya, dari fondasinya. 3 lapisan pertama ini ngomongin dunia fisik. Hal-hal yang bisa kalian sentuh, yang butuh konstruksi, dan jadi dasar dari semua kecerdasan buatan. Lapisan pertama, energi. Semuanya dimulai dari sini. Tanpa listrik, ya, nggak ada AI. Sesimpel itu kan? Permintaan energi buat AI ini diprediksi bakal gede banget loh, sampai bisa mengubah peta energi global. Ini adalah tembok fisik pertama yang harus kita lewatin dalam membangun kecerdasan buatan. Coba direnungin ini sebentar. Setiap token, anggap aja satu kata atau potongan gambar yang dihasilkan sama ChatGPT atau Midjourney, itu pada dasarnya adalah energi listrik yang diubah jadi informasi. Ide yang abstrak ketemu sama hukum fisika yang paling dasar. Lanjut, lapisan kedua, chip. Kalau energi itu bahan bakarnya, chip ini mesinnya. Chip AI modern itu bukan prosesor biasa ya. Mereka itu otak silikon yang dirancang khusus buat ngelakuin triliunan hitungan dalam waktu yang bersamaan atau paralel. Kemampuan inilah yang bikin AI bisa belajar dari data dalam skala raksasa. Lapisan ketiga, infrastruktur. Terus, semua chip itu ditaruh di mana? Nah, disinilah pabrik AI masuk. Ini bukan data center biasa buat nyimpan email kalian ya. Ini adalah fasilitas raksasa yang dirancang khusus untuk satu tujuan, memproduksi kecerdasan dalam skala industri. Oke, fondasi fisiknya udah kuat nih. Sekarang, yuk kita naik ke lapisan atas yang lebih abstrak. Disinilah keajaiban softwarenya terjadi, yang jalan di atas semua hardware yang barusan kita bahas. Lapisan keempat, model. Nah ini bisa dibilang jiwa dari mesin ini, softwarenya. Beda sama program komputer biasa yang cuma ngikutin perintah, model AI itu belajar dari data. Mereka nyerap seluruh isi internet, literatur ilmiah, dan gambar buat memahami dunia, bernalar, dan bahkan menciptakan hal baru. Dan ini tuh bukan cuma soal chatbot doang. Ada model AI yang khusus dirancang buat mecahin masalah ilmiah, kayak prediksi bentuk protein buat nemuin obat baru. Ada juga yang dibikin buat ngendalin robot di pabrik atau mobil otonom. Kemungkinannya luas banget. Dan akhirnya, sampailah kita di puncak. Lapisan kelima, aplikasi. Ini dia ujungnya. Disinilah seluruh kekuatan infrastruktur masif yang ada di bawahnya dipakai buat nyelesain masalah di dunia nyata. Mulai dari nyembuhin penyakit, sampai bikin hidup kita lebih gampang. Ini bukan teori lagi ya, kita ngomongin aplikasi yang benar-benar ada. Platform yang bisa nemuin kandidat obat baru dalam hitungan hari bukan dekade. Robot yang kerja dengan presisi super di pabrik. Bahkan mobil yang bisa nganterin kita pulang dengan aman. Semua ini nggak bakal ada tanpa 4 lapisan di bawahnya. Oke, kita udah bedah nih kue 5 lapisnya. Sekarang pertanyaan paling penting, kenapa sih kita semua harus peduli soal ini? Apa urusannya sama kita? Ada 3 hal penting yang perlu kita pegang. Pertama, semua lapisan ini nyambung. Kalau pasokan listriknya mati, aplikasi paling canggih di puncak pun nggak bakal jalan. Kedua, skala investasinya gila-gilaan. Dan ketiga, ini bukan cuma soal kerjaan di bidang teknologi, tapi juga menciptakan permintaan baru buat semua profesi, dari teknisi listrik sampai insinyur bangunan. Coba kita berhenti sejenak di angka ini, triliunan dolar. Ini bukan cuma angka di laporan keuangan ya, ini adalah kekuatan yang bakal membentuk ulang peta ekonomi global, nentuin negara mana yang bakal jadi pemimpin, dan menciptakan industri-industri baru yang bahkan belum kita bayangin sekarang.
Jadi, kenapa dunia berani banget investasi segede ini? Jawabannya simple, produktivitas. Waktu AI ngerjain tugas-tugas yang berulang, perusahaan jadi bisa melayani lebih banyak pelanggan dengan lebih baik. Ini menciptakan lingkaran positif. Kapasitas nambah, pertumbuhan naik, dan ujung-ujungnya ekonomi jadi lebih kuat. Nah, kita udah hampir sampai di akhir. Penting banget buat kita sadar kalau ini semua bukan lagi fiksi ilmiah di masa depan. Ini lagi terjadi sekarang, di sekitar kita. Fondasi dari era berikutnya sedang diletakkan hari ini juga. Jadi, ini dia kesimpulan paling penting yang harus kita bawa pulang. AI bukan lagi mainan teknologi. Dia sedang menjadi infrastruktur dasar peradaban kita, sama pentingnya kayak listrik atau internet. Ngertiin kelima lapisan ini bukan lagi pilihan, tapi keharusan buat bisa bertahan dan maju di era yang baru ini. Jadi kita tutup di sini, proyek konstruksi terbesar dalam sejarah ini sedang berjalan, kita sadar atau enggak? Pertanyaannya bukan lagi apakah era baru ini bakal datang, tapi bagaimana kita akan membangunnya. Pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan masa depan. Jadi gimana kita akan membangunnya bersama?